Ini doa kami Tuhan, kemanapun Engkau membawa kami mau terus Tuhan membawa hati sebagai hamba yang mau taat dalam roh dan kebenaran. Bersyukur Bapa, pagi hari ini Kau kumpulkan kami dalam beribadah bersama. Sungguh sukacita besar kami bisa bersama beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan semua orang yang takut akan Engkau, dan bersekutu dengan orang-orang yang berpegang pada ajaran-ajaran. Bapa, sungguh satu anugerah terbesar ketika kami boleh beribadah pagi ini Tuhan, adalah waktu-waktu yang sangat berharga Tuhan, di mana kami boleh mendengar ajaran, kami boleh Tuhan dilengkapi oleh firman, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Serahkan seluruh kehidupan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan, yang akan Kau sampaikan, kami siapkan hati, roh jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami boleh menangkap kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Setiap kita yang siap menerima firman-Nya, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Jen Sherly yang sudah melayani kita tadi ya dalam sebagai pemuji, penyembah secara virtual ya. Terima kasih juga Ibu Erika Pinot yang sudah mengundang saya di dalam keluarga besar BCS. Sungguh saya merasakan ini ada roda sejahtera dan sukacita ya. Sejak nanti saya masuk Zoom, saya merasakan itu. Terima kasih juga Pak Roni Suryono ya, yang sudah ada sejak tadi pagi juga, dan salam kenal buat yang lain-lain ya, yang baru pertama kali jumpa. Sebentar saya akan tampilkan slide Ibu Jen, apakah saya bisa langsung tampilkan atau harus jadi co-host dulu? Baik, silakan Pak. Oh begitu ya, bisa langsung ya. Iya, terima kasih. Iya, karena selama ini biasanya selalu pakai slide Ibu. Ini contekannya Ibu Jen. Bentar, saya akan berbesar dulu. Ya, sudah tampak lebih besar ya Ibu Jen? Sangat jelas. Sangat jelas ya, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Pagi ini sekali lagi saya sampaikan, saya diundang oleh Ibu Erika untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan. Ya, seperti pujian yang kita naikkan tadi, kita hati sebagai hamba, juga kesaksiannya Ibu Erika, di mana Tuhan pimpin Ibu Erika ya mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Begitu juga firman yang saya sampaikan hari ini adalah apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan saya bersama teman-teman pelayanan. Jadi selama 2 bulan ini ya, 2 bulan terakhir ini memang kami sedang banyak belajar. Tuhan sedang ajar kami tentang firman kerajaan. Dan inilah yang saya bagikan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sesuai yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Erika, tema firman pagi ini adalah mendatangkan kerajaannya, menjadikan kehendaknya. Ini diambil dari Matius 6 ayat 10 ya, doa Bapa kami yang sudah sangat kita hafal. Dan firman ini membuat kita semakin memahami apa yang harus terjadi di bumi seperti di surga. Ya, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali jumpa ya. Nama saya Oscar Wirawan, saya mendapat karunia Tuhan sebagai editor, sebagai penulis, trainer, dan coach sejak tahun 2002. Nah ini kalau ada kayak judul-judul buku-buku, ini adalah buku-buku yang
saya edit dan saya tulis bersama beberapa leader, bisnis leader, bekerja sama dengan penerbit Gramedia. Lalu dari karunia Tuhan untuk saya sebagai editor dan penulis buku, ya Tuhan memberikan karunia saya menjadi trainer sejak tahun 2008 di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan life skill sampai hari ini. Dan sejak tahun 2015, saya memang terpanggil secara khusus untuk pelayanan marketplace ministry bersama teman-teman di komunitas Talk. Wawasan teologi saya sebagai evangelis, saya pernah mendapat anugerah Tuhan ikut Bible course yang diadakan oleh STT Labs Jakarta bekerja sama dengan VBI Tulsa, Oklahoma. Itu Victory Bible Institute yang ada di Amerika. Nah, saya dapat berkat karena saya selama 8 tahun lebih sebagai full timer di pelayanan pelayanan media gereja. Saya berjemaat di Abalov ya, Abalov Ministry. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau tahu, ya 8 tahun saya full time pelayanan di Departemen Pengajaran, menangani publikasi perpustakaan dan termasuk waktu itu ada toko buku Metanoia. Nah, dari situ Tuhan terus lengkapi saya sehingga saya bisa menjadi trainer ke perusahaan-perusahaan. Itu kalau ada logo-logo itu klien-klien yang pernah saya layani, kurang lebih ada 1.000 batch pelatihan yang sudah pernah saya adakan dan ada 2.500 leaders. Dan ini keluarga saya, 1 istri dan 3 anak. Puji Tuhan, anak saya yang wanita yang pertama, yang di sebelah mamanya itu sudah lulus kuliah ekonomi dan sekarang sudah bekerja di perusahaan kargo di Jakarta. Lalu yang cewek yang paling kanan ini baru lulus dari Fakultas Hubungan Internasional di Satya Wacana Salatiga, dan yang cowok satu-satunya itu anak saya yang ketiga sekarang masih kuliah Sistem Informasi di Calbis Institute. Ya, ini latar belakang keluarga saya, dan ini adalah visi, misi, dan panggilan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saya sejak tahun ya sudah 10 tahun lebih. Ayat-ayat ini memang menjadi kehidupan misi kami, yaitu di Kejadian 1:31, di mana ini rancangan Allah pada mulanya untuk kita semua mengalami hidup sungguh amat baik. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan, saya merasa kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10. Dan ketika kita sudah melakukan pekerjaan baik, dapat penghasilan baik, ini ujung misi yang saya dapatkan, yaitu menyampaikan kabar baik. Lukas 4:18-19, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu, yang terpenjara, yang terikat, dan lain sebagainya. Nah, inilah misi, visi, panggilan Tuhan untuk saya sekeluarga, khususnya saya sebagai kepala keluarga. Dan visi misi ini semakin membuat saya kuat bertumbuh di masa sukar. Ketika pandemi kemarin, klien saya habis, Bapak Ibu. Dari puluhan hingga 0. Tidak ada lagi training-training yang diadakan. Tapi hanya oleh firman Tuhan, sola scriptura, hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh anugerahnya, ya Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Dan saya juga pegang janji firman Tuhan, bukan apa yang saya pikirkan, tapi apa yang dipikirkan Tuhan. Dan satu ayat juga di Ulangan 28 ayat 13, yang mengatakan bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, kamu akan terus naik dan tidak menjadi turun, tidak pernah turun. Nah, ini saya pelajari ketika kita renungkan, memang benar rancangan Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau kita nggak jeli, kita melihat hidup kita seperti pandangan orang dunia yang mengatakan hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Saya tolak itu, saya pilih firman Tuhan, kita terus naik. Nah, terus naik ini tidak melulu hal-hal ini ya, masalah berkat jasmani atau apa. Tapi ini termasuk pelayanan kita yang Tuhan tumbuhkan, anak-anak kita yang Tuhan tumbuhkan, pelayanannya maupun pekerjaannya, kuliahnya, lalu juga hikmat yang Tuhan tambahkan. Ini membuat kita menangkap bahwa memang Tuhan terus mengangkat kita, terus naik dan tidak pernah turun.
Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, dan topik pagi ini adalah mendatangkan kerajaannya, menjadikan kehendaknya. Ini saya alami 2 bulan ini semakin penting karena saya temukan problem gagal paham tentang apa yang harus terjadi di bumi seperti di surga. Ini mengakibatkan banyak problem yang kita alami. Ada problem gambar diri, problem emosi, problem keuangan, problem pernikahan, problem keluarga, pekerjaan, pelayanan. Semua ini ternyata kalau saya usut-usut akarnya karena gagal paham. Kita belum mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Apa rencana kerajaannya yang harus terjadi di bumi ini seperti di surga. Nah, inilah yang selama ini hilang ya. Hidup yang hilang, hidup kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Banyak orang berpikir bahwa surga itu nanti, kerajaan Allah itu nanti. Tapi kalau dari doa Bapa kami kita tahu, itu doa harian yang harusnya kita doakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti itu bukan nanti, tapi hari ini. Itulah hidup yang hilang yang mau kita temukan lagi. Hidup kerajaan Allah di bumi, bukan di surga ya. Di bumi tapi seperti di surga. Dan hidup kerajaan Allah ini membuat kita move on ya. Kita mulai beralih dari fokus duniawi dan diri sendiri beralih fokus kepada kerajaan Allah. Dan ketika kita beralih dalam kerajaan Allah, kita semakin Tuhan bawa bahwa bukan yang kita mau lakukan untuk kerajaan Allah, tapi apa yang kerajaan Allah mau lakukan melalui kita. Nah, ini kelihatannya nggak beda, tapi ini beda jauh. Ada yang kita melayani Tuhan, tapi itu bukan maunya Tuhan, maunya kita. Tuhan, aku mau lakukan ini, Tuhan sertai saya, berkati saya. Nah, ini kita yang pimpin, Tuhan yang di belakang. Tapi firman kerajaan tidak seperti itu. Firman kerajaan Allah adalah kerajaan Allah yang mau lakukan melalui kita. Inilah bagaimana hidup kita mendatangkan kerajaannya dan menjadikan kehendaknya di bumi. Dan fokus kepada kerajaan Allah ini berarti bukan apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Tuhan mau lakukan melalui kita. Jadi terbalik. Selama ini banyak kita nggak sadar ya, terbalik itu ya, bukan saya membicarakan diri saya sendiri. Seringkali saya ketika berdoa, saya minta restu Tuhan, minta persetujuan Tuhan untuk apa yang saya lakukan. Walaupun itu pekerjaan pelayanan, tapi semakin saya mengerti firman kerajaan, tidak demikian seharusnya. Oh, kita datang kosong, berserah kepada kehendak Tuhan, dan kita mengalir dalam pimpinan Tuhan. Kerajaan yang terjadi, kerajaan yang datang, dan kehendaknya yang jadi di bumi ini lewat hidup kita sebagai umat tebusannya. Dan ketika kita mengenal firman kerajaannya, wow, ini membuat kita juga beralih fokusnya daripada kelemahan kita, keterbatasan kita. Memang benar, ketika kita melihat diri kita sendiri, lalu Tuhan mau panggil, kita pasti merasa tidak mampu. Tuhan, saya nggak bisa. Musa juga bilang gitu, aku ini nggak pasti lidah. Ya, Yesaya, Yeremia, Tuhan aku ini yang najis bibir nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan katakan mau pakai, bisa. Tuhan yang memampukan kita. Jadi inilah rema yang sungguh luar biasa buat kita yang menangkap firman kerajaannya, yang mau mendatangkan kerajaannya dan kehendaknya. Tuhan tidak ada urusan dengan kelemahan kita. Tuhan tidak ada urusan dengan keterbatasan kita. Karena apa? Tuhan akan nyatakan ketidakterbatasannya, kuasa kerajaan Allah. Ya, itu yang membuat kita bisa dipakai. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita dipakai. Bukan karena kita sudah layak kita dipakai Tuhan, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita, kuasa kerajaan yang memampukan kita. Nah, inilah yang membuat kita selalu siap sedia ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaannya. Dan ini ada satu kutipan yang sangat memberkati saya ya dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kutipan ini saya ambil dari Dr. Myles Munroe. Beliau adalah penulis buku juga, pembicara kepemimpinan dan firman kerajaan. Beliau senior pastor di Bahama Faith Ministry International. Itu salah satu kepulauan di Amerika Serikat ya. Beliau sudah meninggal nih karena kecelakaan pesawat. Namun buku-bukunya masih mempengaruhi banyak gereja hari ini.
Dan dalam satu kutipannya beliau mengatakan, kegagalan terbesar di dalam hidup adalah keberhasilan menyelesaikan tugas yang salah. Nah, ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Kita berhasil, pelayanan kita sukses, bisnis kita, pekerjaan kita, profesi kita sukses, tapi itu bukan yang Tuhan suruh. Wah, betapa mengerikan dan menyedihkan ketika kita sibuk, tapi itu bukan yang Tuhan suruh. Ini yang dinamakan meleset dari sasaran. Dalam bahasa Yunani, dosa itu disebut hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran, missing the mark. Dan ketika kita mendekatkan ke firman kerajaan, ini memang kita mau hidup kita tidak salah sasaran. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita tunduk kepada panggilan Tuhan, firman kerajaannya, dan kehendaknya. Ada 7 yang saya mau sampaikan pagi ini. Tentu ada banyak ya Bapak Ibu firman kerajaan. Namun ini yang saya pelajari dan saya praktekkan, ini memang baru 7. Bagaimana kita mendatangkan kerajaannya dan menjadikan kehendaknya. Nomor 1 adalah prioritas kerajaan atau kingdom priority, yaitu mengutamakan yang utama sebagai prioritas utama. Jadi ketika kita sadar tentang prioritas kerajaan, kita nggak pusing sama seperti Ibu Erika tadi ya, saldonya udah menipis, tapi percaya ada kerajaan, ada rancangan Tuhan untuk Bu Erika. Sehingga ada cara Tuhan yang kita tidak pahami, seperti tertulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semua yang disediakan Tuhan untuk orang-orang mengasihi Dia. Nah, inilah ketika kita mengerti prioritas kerajaan. Jadi yang lebih penting dari pakaian adalah tubuh. Yang lebih penting dari makanan minuman adalah hidup. Yang lebih penting dari hidup adalah kerajaan Allah. Karena itu Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kita fokus ke makan, minum, pakaian, hal-hal materi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini kita seringkali ada beberapa yang lupa urutannya. Kita bilang, Shalom, hidup kita penuh damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera itu terjadi setelah ada kebenaran. Ya, jadi ada kebenaran dulu dalam hidup kita. Kita hidup benar, maka ada damai sejahtera dan ada sukacita. Tapi sukacita ini tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Inilah rancangan kerajaan Allah untuk kita semua ya. Dan dirancang untuk mencari kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga setelah kita mendapatkan kebenarannya, kita mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, kalau tadi prioritas kerajaan, yang kedua adalah doa kerajaan, kingdom prayer. Kalau kita lihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, ada di Matius 6 ya. Di situ doanya diawali dengan kerajaan, diakhiri dengan kerajaan. Diawali dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan di surga, bukan nanti ya. Di bumi sekarang ini seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Dan di akhir doa Bapa kami itu ada yang dalam kurung. Menurut peneliti Alkitab itu dalam kurung itu artinya doxologi ya, dibuat pengakuan dalam ibadah liturgi. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi doa Bapa kami yang diajarkan Yesus mengajar kepada kita untuk kita berdoa doa kerajaan, mendatangkan kerajaannya, menjadikan kehendaknya, dan diakhiri dengan firman kerajaan juga. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa bebas dari pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita boleh dilepaskan dari yang jahat. Semua itu terjadi ketika kita doa kerajaan. Semakin kita tahu kerajaan Allah dan kehendaknya, hidup kita tidak penuh tanda tanya. Tapi kalau kita nggak ngerti kerajaannya, kita bertanya, aduh, kenapa ini terjadi ya?
Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa ini terjadi begini? Kenapa orang-orang yang saya sayangi meninggal? Kenapa waktu COVID ini dia masih muda, adik saya? Kenapa dipanggil Tuhan? Kita penuh tanda tanya. Tetapi ketika kita masuk dalam doa kerajaan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang mengasihi dia dan yang terpanggil menurut rencananya. Doa menjadikan apa yang harus terjadi di bumi seperti di surga. Dan doa kerajaan membuat kita fokus. Beralih dari diri sendiri dan duniawi, fokus ke kerajaan Allah dan kehendaknya. Jadi ini mengingatkan kita semua, waktu kita di bumi, ada loh rencana Tuhan dan kehendak kerajaan yang dipercayakan kepada kita. Jadi biarlah firman ini mengingatkan kita, jangan sampai kita miss, kehilangan. Selama kita hidup di bumi ini, ada rencana Tuhan yang dititipkan ke kita. Ada misi Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Semua kita yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus, kita adalah anak-anak kerajaan. Jadi di bumi ini ada satu tugas. Jangan sampai miss. Ketika nanti kita pulang ke surga, kita nggak selesaikan tugas kita di bumi. Wow, saya nggak tahu apa jadinya ya. Yang ketiga, nah ini. Untuk ini misi kerajaan, kingdom mission yang ketiga. Beritakan, bicarakan, dan saksikan ya, kita kesaksian. Ini Yesus sendiri mengatakan seperti ini ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu, kalau kita cermati di Alkitab, seluruh khotbah Yesus tidak mengkhotbahkan yang lain kecuali Kerajaan Allah. Yang diberitakan, yang diserukan adalah bukan Injil yang lain, tapi Injil Kerajaan Allah. Dan Kisah 3 ayat 1 pasal 1 ayat 3 mengatakan kepada mereka Yesus ya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia atau Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi Yesus mengawali pelayanan dengan berseru memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengan berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu awal pelayanan Tuhan Yesus. Dan sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, beliau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri 40 hari, nggak ngomong yang lain, tidak bicara yang lain, tapi berulang-ulang ya, selama 40 hari menampakkan diri berbicara tentang kerajaan Allah. Bahkan Matius 24 ayat 14 mengingatkan nanti tanda kedatangan Yesus adalah kesaksian kerajaan ini ya. Dikatakan demikian Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, ayat ini jelas sekali bahwa betapa pentingnya mendatangkan kerajaannya dan menjadikan kehendaknya selama kita ada di bumi ini. Karena pelayanan Yesus dimulai dengan kerajaan Allah, berita kerajaan Allah, dan setelah Yesus terangkat naik dengan tubuh kemuliaannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, berulang-ulang hanya membicarakan tentang kerajaan Allah. Dan pesan terakhir Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan keempat, nah ini ketika kita tahu 4 poin tadi, ya kita tahu prioritas kerajaan, kita tahu doa kerajaan, dan tadi kita tahu yang ketiga ya, misi kerajaan. Inilah tugas kita masing-masing. Apa yang orang itu nakal anjingnya? Kalau tak nakal apa? Anjingnya itu kita yang digigitnya kalau dibuka. Wah, ada yang bicara ya. Penaklukan kerajaan atau kingdom occupation. Karena mandat Tuhan untuk kita semua, taklukkan, kuasai, rebut bagi kerajaannya. Itu sudah ketika Tuhan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1, 26, 28, pada mulanya sudah menunjukkan rancangan Tuhan untuk kita menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang lupa janji ini, firman ini, mereka ditaklukkan bumi.
Mereka tidak menguasai situasi, tapi menjadi korban situasi. Nah, kalau kita mau kembali mendatangkan kerajaannya, kita mau mengaminkan ya, dan kita mau meresponi rancangan Tuhan untuk kita menaklukkan dan berkuasa atas bumi dan segala isinya. Ini relevan, ini sama dengan doa Bapa kami Matius 6:10. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita tidak paham ini, kita akan gagal fokus. Sama seperti praktek-praktek agamawi, fokusnya evakuasi. Religion focus on evacuation, membawa orang ke surga. Fokusnya tidak melakukan apa-apa di bumi, fokusnya ayo kita doa supaya nanti kita terangkat ke surga. Nah, di bumi ngapain? Ditanya nggak tahu. Ya, pokoknya saya berdoa, muji Tuhan, pelayanan. Nah, banyak orang seperti itu gagal paham karena apa? Fokusnya evakuasi, nanti di surga, pulang ke surga pakai baju putih, diangkat di awan-awan. Nah, religion fokus on evacuation. Tapi ketika kita mengerti firman kingdom, fokusnya adalah occupation, penaklukan pendudukan. Setidaknya lewat bukunya Pastor Sandi Adilaja di Ukraina, Church Shift, pergeseran gereja. Ini luar biasa, Pastor Sandi. Beliau berdampak luas gerejanya di Ukraina ya. Itu pecahan negara Uni Soviet. Gereja sebagai eklesia. Gereja itu keluar. Gereja yang didirikan Yesus itu eklesia. Bukan gereja yang fokus ke dalam, kebaktian, tepuk tangan, sorak-sorak. Tiap minggu ketemu ke dalam aja, nggak keluar-keluar. Sehingga gereja nggak dikenali. Tetangga kita nggak kenal dampak kita. Tempat kerja kita, tempat di luar kita nggak tahu ya. Semua udah berkembang baik, kita tidak ada kontribusi apa-apa. Kenapa? Ya karena kita fokusnya nanti saya di surga. Pokoknya itu baik-baik, mari datang Yesus nanti ke surga. Tapi kingdom menyatakan ada tugas buat kita semua. Taklukkan, ya ada tugas. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ada tugas. Di mana di bumi ini ada ini ya, ada A B C D E F G H. Ada 9 yang saya dapatkan dari buku Church Shift ini. Ini saya pakai istilah sendiri supaya memudahkan ingat. Jadi A B C D sampai H. Ada dunia seni dan media, art and media. Nah, ini saya dengar ceritanya Ibu Erika. Ini almarhum suami Ibu Erika nih ada di bidang ini ya, Bu. Suami Ibu art dan media ya di dunia perfilman. Nah, saya sendiri terpanggil di sini Bapak Ibu. Saya terpanggil di bisnis dan marketplace. Ini harus kita rebut bagi kerajaan Allah. Lalu kita fokus di pelayanan gereja, nah kita ada di church and ministry, C. Kalau kita ada di pelayanan sosial, kita ada di D, disadvantage sosial. Kalau kita ada di pendidikan dan teknologi, kita ada di E. Kalau kita terpanggil di pelayanan keluarga, kita ada di F. Kalau kita terpanggil di pelayanan pemerintahan dan politik, makanya Bu Erika tadi bersaksi nih, ada orang-orang politik udah curhat ke Bu Erika minta dilayani. Jangan-jangan Ibu ini nanti ada banyak bidang ini yang Tuhan pakai, Bu. Tidak ada mustahil, Bu, kalau Tuhan mau pakai. Sebab kuasa kerajaan bukan kita. Ya, kita hanya menyediakan diri aja, Tuhan yang pakai. Bukan kita yang kerja. Tuhan yang bekerja melalui kita. Dan terakhir, ini saya lihat ada wajah-wajah yang segar, katanya Bu Jane tadi. Mungkin kita tertarik di bidang kesehatan dan dunia olahraga, kebugaran. Kita menjadi instruktur senam. Atau kita menjual produk-produk kesehatan kulit. Nah, mungkin Ibu Jen ini ada di sini kayaknya, di health and sport. Saya nggak tahu apakah benar Ibu Jen. Nanti bersaksi ya Bu, panggilan Ibu ada di mana nih. Nah ini tugas kerajaan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita ada di bumi ini bukan untuk cepat-cepat pulang ke surga. Bukan, kita harus selesaikan dulu nih tugas yang Tuhan mau untuk kita mendatangkan kerajaannya dan kehendaknya di bumi seperti di surga. Saya sendiri terpanggil di bisnis dan marketplace, dunia profesional, dunia profesi. Seperti tadi sudah saya saksikan ya, ke 8 tahun full time lalu diutus ke perusahaan-perusahaan. Dan ini pelayanan saya, Kingdom Focus on Occupation. Sekarang saya ini sedang merintis membangun satu komunitas, komunitas. Saya memberikan equipping ya, atau pemuritan atau equipping, pembekalan solusi kepemimpinan bisnis dan sukses sungguh amat baik. Saya sudah mulai di
bulan Juni ya, tepatnya tanggal 17 Juni, dan oleh anugerah Tuhan, kalau kita lakukan pelayanan, bukan kita yang bekerja, tapi kita mengizinkan Tuhan yang bekerja memakai kita, kita hanya alat saja, kita hanya hamba yang dipakai Tuhan, itu kita akan melihat kuasa Tuhan nyata ya. Sampai hari ini sudah 1.400 leader yang join, dan lewat pelatihan ini sudah ada yang berhasil menjadi grup leader, artinya grup yang melayani 6 leader, itu sudah ada 150, dan ada grup yang sudah bisa menjalankan bisnis, itu ada 15 leader sampai hari ini ya, yang sudah ada di data baru 13, tapi ini menyusul 2 orang lagi, jadi ada 15 business leader. Saya sendiri sedang berdoa, semoga sebelum akhir tahun ini saya bisa business leader. Saya masih ada di grup leader. Jadi saya memuridkan kepemimpinannya, tapi prakteknya memang tidak mudah. Ya, ada ya disitulah kita mengandalkan Tuhan. Saya sendiri masih di grup leader. Ini pelayanan yang saya lakukan, dan apa yang dilakukan lewat pelayanan marketplace atau dunia profesional adalah ini ya, 3 sasaran solusi pemulihan profesi, pekerjaan, dan bisnis. Kingdom focus on occupation. Jadi kerajaan Allah fokus pada pendudukan, perebutan kembali, pengambil alihan kembali akan dicuri iblis, kita rebut kembali untuk kerajaannya. Ini ada 3. Profesi dan pekerjaan adalah beribadah sesuai firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15. Ketika Adam ditugaskan Tuhan untuk mengelola taman, mengusahakan taman, kata usaha itu bahasa Ibraninya avoda. Avoda ini ternyata dipakai juga kata yang sama untuk tentang berusaha, mengusahakan taman, dan dipakai juga untuk beribadah. Ketika Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu pakai kata avoda. Jadi kata avoda ini ibadah dan berusaha, bekerja itu sama. Ada 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 engkau istirahat. Bekerja itu avoda. Nah, ini yang kita balikkan. Banyak orang profesi pekerjaan itu duniawi, Pak. Jangan pakai firman. Loh, kalau nggak pakai firman, pakai apa? Begitu mengerikan ya, kita bekerja 8 jam sehari. Dan 5 hari seminggu ya, kita waktu-waktu produktif ada di sana, kita nggak pakai firman. Betapa mengerikan. Profesi pekerjaan itu beribadah. Kejadian 2 ayat 15. Lalu yang nomor 2, profesi dan pekerjaan itu melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Profesi kita sedang mempraktekkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, profesi dan pekerjaan itu menciptakan nilai profesi dan bisnis sungguh amat baik. Tof. Nah, kalimat sungguh amat baik, tof ini ada di Kejadian 1 ayat 31. Kata tof ini bahasa Ibrani, artinya baik. Dan saya mengutip semua dari Kejadian 1:31, sungguh amat baik. Ini menjadi visi misi saya secara pribadi yang saya dapat dari Tuhan, dan sekarang menjadi visi misi komunitas yang saya layani. Kami menggunakan tof community ya. Itu diambil dari firman Tuhan di Kejadian 1:31. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi kesaksian, nilai solusi manfaat ya sungguh amat baik dari profesi kita dan pekerjaan kita. Kenapa kita harus ke sana? Kalau enggak, ya dunia yang akan dipandang dan kita tidak akan dipandang. Nah, jadi sasaran pemulihan profesi, pekerjaan, dan bisnis adalah menciptakan nilai solusi, nilai manfaat terbaik, ya seperti Kejadian 1 ayat 31. Tuhan menjadikan semuanya ini, seisi dunia ini dijadikan untuk sungguh amat baik. Demikian pula kita anak-anak kerajaan, lewat pelayanan kita, profesi kita, pekerjaan kita. Tidak boleh di level buruk, biasa, baik, atau amat baik. Perancangan Tuhan adalah sungguh amat baik. Nah, inilah yang kami kerjakan, Bapak Ibu, dalam marketplace, pelayanan komunitas di top. Ini yang kami upayakan terus, ini yang kami terus sampaikan, karena kami sadar waktu-waktu produktif kami 8 jam sehari, 6 hari seminggu, 12 bulan setahun, kami ada di tempat kerja. Dan hari-hari ini, rasanya juga bukan hari ini ya, sudah lama sekali
Faktanya kalau kita kerja nggak bisa pas-pasan 8 jam. Kita lebih. Dan cilaka sekali kalau 8 jam itu kita lakukan tanpa kendali atau kontrol firman Tuhan. Nah, karena itu di dalam komunitas TOF kita menghidupkan dan menghidupi firman Tuhan dalam bisnis, profesi maupun pekerjaan. Dan kalau ada yang tidak setuju dengan ini, ya it's okay ya, itu pilihan. Tapi kami tidak berani sedikit pun menjalani profesi kami, pekerjaan kami tanpa firman Tuhan. Karena ini adalah kehendak kerajaannya dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di bumi ini seperti di surga. Semua rancangan di bumi harus kita kembalikan seperti maunya Bapa di surga. Pekerjaan itu adalah ibadah. Bisnis itu adalah ibadah. Bisnis itu memberi solusi sungguh amat baik seperti rancangan Tuhan pada mulanya. Ya. Nomor 5 adalah otoritas kerajaan. Kingdom authority. Ini yang harus kita datangkan. Jadi lewat pelayanan kita, pekerjaan kita, kita menyatakan kuasa kerajaan. Matius 4 ayat 23 mengingatkan kita, oh Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 12 ayat 28 menuliskan bahwa, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya. Ini ternyata otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita di bumi ini. Ketika kita doakan orang sakit, ketika kita mengusir setan, sesungguhnya kita sedang mendatangkan otoritas kerajaan Allah. Di mana? Di bumi ini. Di keluarga kita, di orang sakit yang kita doakan, ketika kita sedang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang berdoa di dalam nama kerajaan Allah. Sesungguhnya kita sedang mendatangkan kerajaan Allah dan menjadikan kehendaknya di bumi ini ketika kita mempraktekkan otoritas kerajaan Allah. Yang keenam, nah kita tidak hanya pakai otoritas, tapi kita juga dipanggil untuk praktek nilai-nilai kerajaan atau kingdom values, menyatakan tanda-tanda warga kerajaan surga. Bedanya kita dengan orang dunia harus terlihat jelas, karena bedanya memang bumi dan langit, bedanya bumi dan surga. Nilai-nilai kerajaan dunia dan kerajaan surga beda banget, sejauh langit dari bumi ya. Demikianlah jauhnya rancangan-rancangan Tuhan dibanding rancangan manusia di bumi ini. Kalau firman Tuhan, ya kalau orang dunia bilang, aduh miskin itu sedih, kita aduh uang kok pas-pasan terus, aduh kita sedih. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Karena miskin tidak hanya bicara tentang uang, tapi berbicara bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tanpa Tuhan yang di sampingku, kita nggak bisa apa-apa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tadi itu lagunya menguatkan kita ya. Itu lagu firman kerajaan. Bukan dengan kekuatanku, ya, tapi dengan kekuatan kerajaan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Saya bersyukur Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan saya hidup dalam kekurangan, hidup dalam keterbatasan. Semakin saya dalam kelemahan, dalam keterbatasan, semakin saya mengerti saya nggak ada apa-apanya. Saya perlu kerajaannya, kuasanya. Saya perlu mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Berbahagialah. Lalu Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini nggak dipahami oleh orang dunia. Menderita dianiaya kok sedih. Tapi kalau Bapak Ibu saksikan ya, berbagai kesaksian orang-orang yang dianiaya, wajahnya nggak kelihatan sedih. Stefanus waktu dilempari batu, dia nggak teriak-teriak kesakitan, tapi dia memandang surga. Yesus berdiri memberikan apresiasi penghargaan kepada Stefanus, dan Stefanus menyerahkan, Bapakku serahkan hidupku. Stefanus seolah-olah nggak tahu, itu mungkin batu terasa kayak bakpao mungkin ya. Ada kekuatan Tuhan sehingga tidak ada teriakan kesakitan.
Inilah yang disebut berbahagia orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus ketika disalib, dia tidak teriak kesakitan ya, tapi dia hanya teriak ketika dia sudah menanggung dosa seisi dunia, Eloi Eloi lama sabachthani. Dia hanya teriak kenapa Bapa meninggalkan dia, karena dia sejenak sedang menanggung dosa seisi dunia sehingga Bapa meninggalkan dia. Tapi Yesus di kayu salib itu sungguh luar biasa. Dianiaya, tapi kalimat yang terucap, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, aku serahkan hidupku ke tangan-Mu, nyawaku ke tangan. Inilah orang-orang kerajaan Allah. Dianiaya oleh sebab kebenaran, ialah punya kerajaan surga dan berbahagia. Inilah nilai-nilai kerajaan surga yang sangat beda dengan kerajaan dunia. Dan kerajaan surga juga punya cara hidup. Beda banget cara hidup kerajaan surga dan kerajaan dunia. Kemuliaan cara hidup kerajaan Allah. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini dipraktekkan oleh Stefanus, dipraktekkan oleh Yesus, oleh Paulus. Mohon ampun kepada orang-orang yang menganiaya. Inilah gaya hidup kerajaan Allah. Matius 18, 21-22 menuliskan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah ini bahasa kiasan yang menurut peneliti Alkitab, ini adalah mengampuni tanpa batas. Dan tiap kali orang itu minta ampun, kita ampuni terus. Bisa? Nggak bisa. Mustahil. Mustahil kalau apa? Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kekristenan itu, semakin kita kenal firman kerajaan, firman Yesus Kristus, itu mustahil untuk kita lakukan. Jadi jangan kita nanti ini ya, terjebak sombong rohani, kita pikir kita bisa nih mengampuni. Nggak bisa. Kalau kita bisa mengampuni tanpa batas, itu bukan kita. Tapi Yesus yang Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Karena itu Paulus mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Kristus itulah yang sudah terbukti mampu. Dialah satu-satunya yang menggenapi firman Tuhan. Dia satu-satunya yang sudah menyelesaikan. Jadi ketika kita mengampuni, bukan kita nggak bakalan bisa. Saya dulu gagal paham, berusaha terus mengampuni ya, baik dalam kehidupan pernikahan, dalam pelayanan, pekerjaan. Ternyata saya gagal tuh kenapa? Ya saya pakai kekuatan saya, ya dijamin pasti gagal. Tapi firman kerajaan mengingatkan, bukan kita, tapi Roh Kudus. Ya, nah, ketika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Nah, Roh Kudus itulah penolong, Parakletos, yang memampukan kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Jadi benar sekali di Efesus ketika nanti kita di surga, itu bukan kita, bukan hasil usaha. Semuanya itu anugerah kalau kita dipakai ya. Dan ketika kita hidup dalam Roh Kudus yang hidup dalam kita, buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5, 22, 23. Inilah cara hidup kerajaan Allah, bagaimana kita mengizinkan diri kita, memberi diri kita untuk dikuasai Roh sepenuhnya, 100%. Namun kita hidup bukan lagi kita yang hidup, Roh Kristus yang hidup dalam kita. Disinilah kita bisa mempraktekkan cara hidup kerajaan Allah. Kalau tidak seperti ini, dijamin kita gagal. Ya. Dan ini juga satu penting untuk penutup ya. Ada dua slide penting untuk penutup renungan firman pagi hari ini. Untuk apa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita habiskan di bumi? Ini karena Petrus sudah sempat gagal paham. Ya, ketika Yesus cerita bahwa Mesias harus menderita, Petrus nggak mau. Jangan Tuhan, aku akan membela Tuhan. Seperti itu. Sampai ketika Yesus ditangkap, memang Mesias harus ditangkap, tapi Petrus gagal paham. Jadi yang menangkap dipotong telinganya. Terus Yesus bilang, jangan lakukan, telinganya pasang kembali. Bagaimana firman Tuhan digenapi kalau kamu lakukan ini? Karena Yesus harus tangkap, Mesias harus menderita.
nubuatan nabi-nabi sudah mengatakan itu, di Yesaya sudah mengatakan itu, bahwa Mesias harus menderita. Tapi kalau kita gagal paham, kita cuma mikirin apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati, Yesus menghardik Petrus. Dan ketika Petrus dihardik oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak sedang menghardik pribadi Petrus, tapi iblis yang di dalam Petrus. Jadi firman ini mengingatkan kita, kalau kita mikirin apa yang dipikirkan manusia, sesungguhnya pikiran iblis sudah masuk dalam hidup kita. Karena itu Yesus menegur Petrus dengan kata begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyaha iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, inilah kita mau move on ya, kita mau beralih. Hidup kita dari mikirin apa yang dipikirkan dunia dan diri sendiri, mau masuk ke pikiran kerajaan. Mendatangkan kerajaannya, menjadikan kehendaknya di bumi ini seperti di surga. Puji Tuhan, kalau pelayanan ini namanya BCS, bukan calo surga. Kita bukan calo surga kalau kita mendatangkan kerajaannya dan menjadikan kehendaknya di bumi seperti di surga. Ya, ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati.